Swager, enak ya nggak usaha minuman. Panutan Kang Jito hanya bagian dari sedulur-sedulur tanpa pembeda, tanpa pengecualian. Jadi di sini Kang Jito sama sampean semua tidak ada pembeda, tidak ada yang beda, semua etikat sama. Kita ingin bareng-bareng, ya, bareng-bareng untuk berharap, ya, pada setiap pemikiran, ya, pada setiap pemikiran, yaitu tertuju pada kesejatian khususnya bagi kehidupan kita bersama, ya, bagi kita bersama. Tapi karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya, mari kita memanjatkan doa atau memohon kesejatian, utuh sejati yang menguasakan kuasanya untuk kesejatian negara kita demi tercapainya gemah ripah loh jinawi. Dulur-dulur, semoga bangsa Indonesia diselamatkan dari pemikiran-pemikiran jahat, dari pemikiran-pemikiran yang angkara, dari pemikiran-pemikiran orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang ingin mencari enak sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan saudara yang lain. Indonesia semoga diselamatkan dari orang-orang yang suka mengadu domba. Indonesia semoga diselamatkan dari orang-orang yang mempunyai keinginan-keinginan sejati hanya untuk mencari pencitraan, mencari ya, monggo Mas Apenan, monggo Mas Ridwan, hanya ingin mencari popularitas, ya, hanya ingin mencari popularitas, ya, hanya ingin mencari popularitas. Ya. Indonesia semoga diselamatkan dari orang-orang yang kurang mempunyai etika, ya. Papan padunungane laku, semoga Indonesia terbebas dari penindasan siapa. Tidak membangun untuk dikabulkan bisa terjadi di Indonesia kita ini gemah ripah loh jinawe wujud kanthi selamat sekabehane titik. Ya, mudah-mudahan ucapan kita ini diwujud, ya, sama yang maha menguasai ucap kita semua. Jadi nggak ada yang ingin negara kita ini hancur, nggak ada, ya. Semua inginnya negara ini adalah kuat, ya, rakyat adil, rakyat makmur,
rakyat bersatu, rakyat damai, rakyat tentram, enggak ada saling menjegal, ya, aman, terkendali. Artinya kita adalah Pancasila dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2, 3, 4, 5 ketut kabeh. Nah, sekarang kita buka tema yaitu keteguhan sejati. Keteguhan sejati kata lainnya adalah keyakinan. Keteguhan itu kuat, teguh itu kuat. Kata-kata kan seperti ini ya. Bersatu kita teguh, ya. Bersatu kita teguh, bersatu kita teguh. Raneng kata-kata bare kuwi. Wis paham ya? Raneng. Sing ono hanya bersatu kita teguh. Teguh itu kuat karena kepalan jadi satu. Ya. Nah, makanya kepalan jadi satu inilah, dengan kekuatan seperti ini kita akan menemukan kesejatian, ya. Karena kesejatian inilah yang menjadikan kita untuk menjadikan hidup bermasyarakat untuk saling menghargai, untuk saling menghargai, untuk saling menghargai. Nah, keteguhan atau keyakinan yang dimaksud Kang Jito seperti ini, dulur-dulur. Kita nggak usah buka yang jauh, ya, yang muluk-muluk bukan. Kita mempunyai kehidupan yang real, ya, saudara-saudaraku semua. Kita hidup bermasyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini jangan hanya sekedar ngomong, ya, jangan hanya sekedar promosi, jangan hanya sekedar cuap-cuap, atau jangan sekedar kita gembor-gembor, ya. Dengan ucapan-ucapan yang kita yakini, yang kita aplikasikan, itu harus sesuai, ya. Jadi keyakinan kita, apapun yang kita yakini, itu kita harus berani mengatakan yang asli. Sejati itu asli dulur ya. Itu loh sejatinya HP, asli ini HP, ya. Ini loh jatinya tisu, asli tisu, paham ya? Jadi sejati itu nyata. Ya, hati-hati kata-katanya ya. Jangan hanya dianggap sejati, tapi kalau tidak mengerti apa yang disejatikan. Jangan hanya bilang sejati, saya yakin, tapi tidak mengerti apa yang diyakini. Kita yakin itu harus real, harus tahu. Ya, kita yakin itu apa yang kita harus meyakini, harus benar-benar mapan. Tahu yang kita yakini. Dengan apa yang kita sampaikan, itu kita harus tahu tempat atau kahanan, benar mapan. Alhamdulillah ya. Kita ngomong. Makanya dengan kalau kita hanya itu kita harus tahu tempat atau kahanan. Alhamdulillah ya. Makanya kalau kita hanya berkamuflase, ya kan, atau hanya dengan kayangan, hanya dengan bayang-bayang, hanya dengan semu, ya kan, itu masih kita pertanyakan, ya. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan dengan kata-kata itu, ya, apapun, ya, apapun yang sama yakini. Coba Saman sekarang bilang, Saman yakin dengan apa, Mbak Ismiati? Saman kira-kira gue yakin apa, Mbak? Punya yakin apa? Apa yang Saman yakini? Aku adalah sejati. Sekarang tak tanya, semua orang mengatakan yakin saya punya hati. Paham ya? Yakin ada di dalam hati. Dengan yakin inilah yang kita banyak bohong. Makanya arahan dari laku paguyuban wujud jiwa sempurna, konsep 3 hal ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda, ya. Yaitu jangan bohong. Kita ngomong harus yang jujur. Kalau kita ngomong punya hati, loh, sampean wis tau roh hatine sampean durung. Hati saya di dalam,
Saman pernah lihat hatine sampean? Pernah lihat saman? Hatine saman yang di dalam? Ayo, siapa yang pernah lihat? Belum pernah kan? Nah, dari kata-kata ini loh ya, dari kata-kata ini, makanya kita ngomong itu harus tahu mapane. Ya, jangan hanya ngomong. Yakin. Saman mempunyai keyakinan apa nek saman takoi dengan kebenaran. Harus bisa menunjukkan. Paham ya? Ojo angger ditakoi yakin terus kupingnya panas, matanya abang ngamuk. Jangan seperti itu. Paham ya? Tak kasih contoh saya. Jujur ya. Banyak orang mengatakan bahwa hati, ya kan? Semua ada di dalam hati. Sekarang kalau dicek hati organ tubuh manusia, ya. Organ tubuh manusia hanya terbentuk, bukan terbuat, terbentuk dari air. Dari air. Ayo, wes sapa sing iso bantah? Dari air. Enggak ada yang lain. Air apa Jajal? Nah, paham ya? Kumpulan-kumpulan dari sari-sari. Paham ya? Nah, saiki sampean bayangno. Hati ayam, hati hewan tidak beda dengan hati manusia, tidak beda, proses beda. Ayo, iya sekarang. Ya. Hati, organ hati nggak ada bedanya, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa semua ada di dalam hati karena hati ini. Hati itu kalau dibelahnya apanya? Ayo sekarang, kita harus hati-hati ngomong. Ya. Inilah keteguhan yang perlu panjang lebar, nggak perlu melebar di mana-mana. Banyak orang yang mengatakan bahwa hati ini, ya, yang ada di dalam ini, mengatakan, saman saya, ya kan? Tolong tanya para medis, para dokter yang ahli organ tubuh, ahli bedah, ahli operasi. Apa pernah melihat di dalam hati organ hati itu ada apanya? Ayo. Paham ya? Ngerti sekarang kira-kira seperti ini. Pak Dahlan Iskan, ya kan? Ini contoh contoh orang yang Pak Dahlan Iskan itu adalah istilahnya organ hatinya itu ditranspalasi atau dicangkok, ya kan? Atau permasalahan itu ya, ada tatanan yang ada di organ hati ya. Padahal ya kan, banyak orang yang mengatakan manusia baik buruknya adalah hatinya. Biasanya Pak Dahlan Iskan loh, organik itu jadi rusak organ hati ini, paham ya? Tapi mengatakan beliau bahwa mereka adalah orang-orang yang jenius, supel, ya, welcome, orangnya santun dan orangnya menebarkan kebaikan, tidak memberikan arahan-arahan yang konyol, yang katanya orang-orang mempunyai hati yang murni, hati yang bersih, padahal terbalik. Ya, ini gambaran, paham ya? Nah, inilah contoh keteguhan ini, keyakinan ini. Sama meyakini sesuatu harus tahu. Saya ngerti ya, rai dulur ya. Nek sama wis meyakini sesuatu, tapi urung roh nek dijelasno aja terus bengok-bengok, aja terus muring-muring, jangan langsung emosi. Kalau sama ditanya belum bisa menjabarkan dalam konteks penjelasan dengan real. Terus kira-kira hati yang mana? Kang Jito dulu pernah sharing sama saudara kita yang ada di wilayah Lampung, nggak salah. Ya, saudara kita yang ada di Lampung, sama namanya juga Jito. Ya, tapi Kang Jito dulu masih di Facebook, ya, masih di Facebook awal-awal itu. Kang Jito tanya kepada saudara kita yang ada di Lampung, tapi namanya alamatnya lupa apa itu ya. Tanya, hati yang mana? Tak kasih contoh. Organ hati manusia kalau dibelah ketemu apanya? Semua orang mengatakan
baik buruknya manusia adalah hatinya. Padahal hati kalau sudah rusak dicangkok seperti itu, bukti real Pak Dahlan Iskan. Guys, siapa yang belum kenal nama itu, ya mungkin bisa buka riwayat, ya, itu. Paham ya maksudnya ya, dulur-dulur. Makanya kita harus paham ini. Keteguhan sejati inilah yang menuntun kita membuka kebenaran, ya, membuka kebenaran. Nah, makanya pembelajaran seperti ini bukan ini adalah hal yang apa istilahnya sesat, bukan, ya kan? Makanya banyak intelektual yang rusak akalnya karena belum tahu dengan kebenaran, tapi sudah mengatakan yang bla 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 bla. Nah, ini ya, pinter ngomong, tapi nih ditakoi kebenaran nggak tahu. Ini, ya kan? Padahal mereka mengatakan bahwa yakin. Ya. Wis, rata-rata orang mesti mengatakan yakin hatinya orang itu baik, ya kan? Semua ada di dalam hati. Tapi nih ditakoi dengan kebenaran ini loh, hati sing ndi. Ya. Hidup ini adalah kias. Ya, hidup itu adalah kias. Makanya diarani ati, akin. Aku iki titian. Hati, hawutuh. Hawutuh itu adalah kata yang belum terurai. Zaman dulu, hawutuh masih asli. Tahapan-tahapan yang belum terurai, ya kan? Akhirnya setelah hawutuh terus penyempurnaan akhirnya jadilah hati. Ini bahasanya. Makanya adik-adik atau kaum milenial jangan grup yuk, jangan mudah dipengaruhi sama orang-orang yang suka menghasut. Ya. Sekarang banyak orang-orang yang pinter mengajak, mengarahkan, tapi nek ditanya bingung. Ya kan? Dicarikan dasari, tapi ditakoi kebenarannya jari ini, kata nih, dengan realnya nggak tahu. Paham maksudnya ya? Wis. Ngomong menggebu-gebu, ditakoi, ya aku jari ini kok. Percaya jari ini, wis. Takoi real bukti, samaan berani nggak dibuktikan? Ya aku nggak tahu, dari sananya begitu. Jari mana? Paham ya? Makanya keteguhan sejati ini, ya, keteguhan sejati ini, matikan kipas. Ya, keteguhan ya. Keteguhan ini kita harus hati-hati dulu ya. Makanya kita ini perlu pemahaman, ya kan? Jadi kita memberikan arahan-arahan kepada khususnya kaum milenial. Sekarang ini gampang disusupi milenial karena hanya tahu bukan sepenggal, hanya setitik sejarah. Ya. Akhirnya dipengaruhi, dikompori, digembosi, dibelok nih gampang, ya, nggak tahu awal-awalnya bagaimana cerita nih, seperti ini. Makanya banyak buku yang rusak, menjadikan mental rusak, karena buku tidak membuktikan kebenaran dengan nyatanya. Kajian-kajian, ya kan, tapi dalam bentuk pembukuan itu, ya kan, kalau ditanya dengan kebenaran. Nah, makanya imajinasi memang penting, tapi di situ harus berani tanggung jawab ketika ada yang tanya dengan real kesejatian, ya kan? Menunjukkan sesuatu harus tahu realnya. Tapi kalau hanya diangan-angan, ya katanya lagunya Gombloh, diangan-angan ngono tok habis. Nah, jari nek, paham ya? Makanya nek kita sekarang saiki nek organ hati di dalam nggak bisa kita lihat, Kang. Yang lainnya arah, ya, arah mata angin. Banyak orang mengatakan yakin, pasti, meyakini timur itu sana, selatan itu sana, barat itu sana.
utara sana, atas sana, bawah sini, ya kan? Timur laut sana, tenggara sana, barat daya sana, barat laut sana. Siapa yang pernah tahu warnanya, tempatnya?